Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Kita akan belajar tentang iman. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah kasih yang Kau nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi dasar kehidupan di dalam setiap kehidupan kami, dan firman-Mu bertumbuh hidup di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu semuanya, kita akan belajar kebenaran Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Kita belajar tentang iman. Di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, saya bacakan demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sangat jelas sekali di dalam Ibrani pasal yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita semua memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita memiliki pengharapan yang teguh, pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam setiap kehidupan kita. Pengharapan kita bukan pengharapan kepada seseorang, pengharapan kita bukan pengharapan kepada organisasi atau wadah, tapi pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Iman di dalam perjanjian lama dikatakan emunah. Di dalam bahasa Ibrani dikatakan emunah. Emunah adalah keyakinan dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita harus memiliki keyakinan dan kepercayaan yang kuat kepada Allah. Setiap orang pasti memiliki iman, tapi iman kekristenan kita, iman yang didasari oleh keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kita semua orang-orang percaya, kita yakin bahwa apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan di dalam perjanjian baru, kata iman diterjemahkan dengan kata pistis, yaitu bahasa Yunani pistis, yang artinya kepercayaan atau keteguhan kita kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita orang-orang percaya, kita memiliki kepercayaan dan keteguhan di dalam Tuhan. Keteguhan dan kepercayaan kita seperti pohon yang tertanam, semakin berakar di hadapan Tuhan. Dan kepercayaan, keyakinan kita, keteguhan kita kepada Tuhan, itu yang dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pengharapan kita kalau ada di dalam dasar yang benar, pasti pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Dan pengharapan kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, itu yang mendasari kita. Segala sesuatu yang ada di dalam setiap kehidupan kita
segala sesuatu yang kita lakukan dan segala sesuatu yang kita kerjakan semuanya berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan dasar yang kita miliki, dasar yang benar-benar teguh. Kitab Ibrani juga katakan segala sesuatu akan digoncangkan. Tapi tinggal satu hal yang tidak tergoncangkan, yaitu iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus Tuhan itu bisa kita lihat lewat pertumbuhan iman kita di dalam Yesus Kristus. Iman kita harus bertumbuh. Iman kita harus menghasilkan sesuatu. Kalau iman kita hanya kepercayaan kita yang samar-samar atau setengah-setengah, itu tidak akan menghasilkan pertumbuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tapi Tuhan mau iman yang ada di dalam setiap kehidupan kita, iman yang bertumbuh. Dan iman yang bertumbuh itu butuh bukti. Ada bukti yang kita hasilkan. Ada bukti yang bisa dilihat, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Yang pertama, di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, Ibrani 11 ayat yang ke-6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kehidupan kekristenan kita harus senantiasa kita memiliki iman yang teguh. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan perkenanan kita kepada Allah, saat hidup kita berkenan kepada Allah, yang mendasari kehidupan kita adalah iman kita yang teguh di hadapan Tuhan. Iman kita yang berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, jika kita berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Iman, kepercayaan kita percaya bahwa Allah ada. Walaupun kita tidak pernah melihat Allah, tapi Allah ada di dalam setiap kehidupan kita. Karena dasar kepercayaan kita adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang mati, Allah yang senantiasa mendengarkan setiap seruan doa kita. Allah yang senantiasa peduli di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Dan kita harus percaya bahwa Allah ada. Keberadaan Allah ada di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Saat kita percaya Yesus Kristus Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita, Allah ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan Allah diam, tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Kepercayaan kita, keyakinan kita, keteguhan kita kepada Yesus Kristus, itu adalah kehidupan Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus, Yesus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang dihidupi oleh Rasul Paulus adalah hidup oleh iman, percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap kita orang-orang percaya, biarlah kita tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa.
Biarlah kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya sebatas Kristen agamawi. Tapi di dalam setiap kehidupan kita, di dalam kekristenan kita, kita benar-benar menjadi orang Kristen yang percaya kepada Allah yang hidup. Kita harus percaya kepada Allah yang hidup. Karena Allah hidup, tinggal, diam di dalam setiap kehidupan kita. Dan kehidupan Allah itu sifatnya kekal dan permanen. Allah tidak diam tinggal di dalam setiap kehidupan kita semaunya Allah. Tapi Allah tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita, itu sifatnya kekal. Ada kekekalan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga Rasul Paulus katakan, meskipun manusia jasmaniku semakin merosot, tetapi manusia rohaninya, manusia ilahinya semakin diperbarui dari hari ke hari. Saat kehidupan kita memasuki kenyataan hidup, kita mengalami proses, permasalahan, tantangan. Setiap kehidupan kita mengalami proses, masalah, tantangan. Dan di dalam proses, di dalam permasalahan, di dalam tantangan, Tuhan mau Dia yang semakin besar di dalam setiap kehidupan kita. Dia yang semakin bertambah-tambah di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang hidup, Allah yang tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Ibrani 11 ayat 6 tadi katakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pencarian kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, iman yang bertumbuh, iman yang terus bertumbuh. Dan iman yang terus bertumbuh itu iman yang aktif, terus bertumbuh. Digambarkan seperti biji sesawi. Firman Tuhan katakan, jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Iman yang ada di dalam setiap kehidupan kita dikatakan sebesar biji sesawi. Tapi sebesar biji sesawi yang bertumbuh. Iman kita tidak kita simpan di dalam kaleng. Iman kita tidak kita simpan di dalam toples. Tapi iman harus mengalami kematian bersama Kristus. Seperti biji yang ditanam, biji itu akan mengalami kematian. Dan proses pengalaman kita mengalami kematian bersama Kristus, itu adalah iman kita yang berkenan di hadapan Allah. Kehidupan kekristenan kita, Rasul Paulus, kita harus mengalami kematian bersama-sama dengan Kristus. Kalau kita mati bersama-sama dengan Kristus, kita juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Iman kita mengalami kematian bersama Kristus. Itu adalah perkenanan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita mengalami kematian di dalam Kristus, iman kita mulai bertumbuh. Seperti biji sesawi mengalami proses pemecahan biji itu. Saat kita mengalami kematian terjadi pemecahan dan terjadi kehidupan kembali. Iman kita yang mengalami kematian bersama Kristus, kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan ada kehidupan kembali yang dikatakan adalah ada kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kehidupan kita itu bukan kehidupan yang kerdil. Kehidupan kita bukan kehidupan yang bonse. Tapi kehidupan kita, kehidupan yang bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Pertumbuhan iman kita di dalam Kristus
Iman kita terus bertumbuh menjadi tanaman dan mengeluarkan ranting-ranting atau daun-daun. Dan akhirnya iman kita harus menghasilkan buah. Pertumbuhan kita di dalam Kristus itu harus melewati kasih, harus melalui kasih. Poin yang kedua, iman yang bekerja harus melalui kasih. Galatia pasal yang kelima ayat yang keenam. Di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang keenam, saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh dibatasi dengan doktrin, dogma, aturan gereja, atau aturan organisasi, atau aturan agama. Dikatakan bersunat atau tidak bersunat, tidak memberi arti, tidak mempunyai arti, tapi hanya iman yang bekerja oleh kasih. Di dalam setiap kehidupan kita seringkali kehidupan kekristenan kita hanya dibatasi oleh tembok-tembok, hanya dibatasi oleh aturan-aturan yang mengikat kita. Tapi Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, iman kita bertumbuh. Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, iman kita berbuah. Dan pertumbuhan iman kita itu hanya bekerja oleh kasih. Kasih yang bagaimana? Firman Tuhan katakan, oleh karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, iman kita yang bertumbuh, iman kita yang hidup, itu harus bekerja oleh karena kasih. Oleh karena Tuhan sendiri, oleh karena Allah sendiri, yang menumbuhkan hidup kita, yang menumbuhkan kekristenan kita, yang menumbuhkan iman kita, itu hanya Allah sendiri. Rasul Paulus dengan tegas katakan, Apolos menanam, Paulus menyiram, tapi Tuhan sendiri yang memberi pertumbuhan. Di dalam kehidupan kita, orang-orang percaya, iman kita bertumbuh karena Kristus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Iman kita bertumbuh oleh karena kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, hidup oleh firman. Iman kita bertumbuh karena hidup kita senantiasa dihidupi oleh firman. Dikatakan iman timbul oleh pendengaran. Iman timbul karena pendengaran. Pendengaran oleh firman Allah. Saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, saat kita membaca Alkitab, firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu tidak sebatas pengetahuan. Tapi firman yang kita baca, firman yang kita dengar, firman itu benar-benar menjadi kenyataan di dalam setiap kehidupan kita. Kalau firman itu hanya sebatas pengetahuan, itu akan membawa kita di dalam kesombongan. Tapi firman yang kita dengar, firman yang kita baca, firman yang kita renungkan, itu firman yang harus kita hidupi. Supaya iman kita bertumbuh, supaya iman kita bekerja
melalui kasih Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Yohanes pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri, dan firman itu ada di dalam hidup manusia. Saat firman itu kita hidupi di dalam setiap kehidupan kita, bukan sekedar sebagai pengetahuan, bukan sekedar sebagai hafalan, tapi firman itu menjadi kehidupan di dalam setiap kehidupan kita. Saya ilustrasikan, kalau saya pegang buku, hanya 2 jari, jari jempol dan jari telunjuk, kekuatannya berkurang. Tapi kalau saya pegang buku dengan 5 jari, kekuatannya pasti maksimal. Firman yang kita lakukan, firman yang kita hidupi, kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita menghafalkan firman Tuhan. Kita juga harus melakukan. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar membaca, bukan sekedar menghafalkan, bukan sekedar merenungkan, tapi kita harus menjadi pelaku-pelaku firman. Dan itu semua bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena kasih Allah yang ada diam di dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah yang ada dan diam di dalam setiap kehidupan kita itu dinamis. Firman Tuhan katakan, jika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa Allah itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kuasa Allah itu bekerja lewat iman yang bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Seringkali kita sebagai orang-orang percaya, kita hanya mencari kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kita tidak pernah mengizinkan Tuhan, firman itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Seharusnya kita mengizinkan supaya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita. Supaya iman kita semakin teguh. Dan kita tidak akan mudah digoyahkan oleh keadaan zaman ini. Karena iman kita bertumbuh. Dan iman kita bertumbuh melalui kasih yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita gagah, dan bukan karena kita bisa, tapi semua semata-mata karena Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Yang mendasari kehidupan kita, Kristus. Jika kita melemparkan benda ke atas dan kita memiliki dasar yang teguh, dasar yang benar, sesuatu yang kita lemparkan itu akan sampai kepada dasar yang benar. Dan iman, kepercayaan kita, keteguhan kita, keyakinan kita bukan sebatas agama, tapi iman, kepercayaan, keteguhan kita itu benar-benar iman yang bertumbuh dan iman yang berbuah. Saya pernah baca di Timur Tengah kalau orang menanam jaitun. Jaitun itu adalah jenis biji-bijian yang keras. Mungkin kerasnya lebih keras daripada tempurung kelapa. Saat orang menanam biji jaitun itu ditanam di tanah dan ditindih dengan batu yang besar. Dan saat biji zaitun itu mulai bertumbuh, dia dapat menyingkirkan batu yang menindih dia. Dan di dalam kehidupan kekristenan kita, jika iman kita bertumbuh, iman kita harus melalui proses. Jika iman kita bertumbuh, harus ada masalah pergumulan. Orang Kristen tidak boleh lepas dari masalah. Orang Kristen tidak boleh lari dari masalah. Masalah pergumulan harus kita hadapi.
tantangan, persoalan harus kita hadapi. Saat kita menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, persoalan, iman kita akan bertumbuh dan iman kita akan menghasilkan buah. Hal yang ketiga, iman bekerja dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Iman yang bekerja dengan perbuatan. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Puji Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 22 dikatakan, kamu lihat, kita tahu bahwa iman bekerja dengan perbuatan-perbuatan. Iman kita yang bertumbuh, iman kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, bukan menjadi konsep, tapi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu menumbuhkan iman kita. Perbuatan yang kita lakukan tidak menyelamatkan kita, tapi perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang kita kerjakan itu akan menumbuhkan iman kita. Iman harus bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang bagaimana? Kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Rasul Paulus katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, mari kita melakukan untuk Tuhan. Karena hidup ini adalah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Setiap kehidupan kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Rasul Paulus katakan kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Hidup kita adalah pelayan-pelayan Tuhan yang kita senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan seperti untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. Bahkan Rasul Paulus katakan, jika engkau berkata-kata, berkata-katalah seperti orang yang menyampaikan firman Tuhan. Setiap kehidupan kita, mari Bapak Ibu semuanya, biarlah pertumbuhan iman kita disertai dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Perbuatan-perbuatan yang senantiasa memuliakan Tuhan. Kita boleh melakukan segala sesuatu yang baik. Tapi segala sesuatu yang baik belum tentu berkenan kepada Tuhan. Tapi kita harus melakukan segala sesuatu yang baik. Dan segala sesuatu yang baik itu harus berkenan kepada Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar kalau itu berkenan kepada Tuhan. Dan segala sesuatu juga diperbolehkan benar kalau itu membangun orang lain dan membangun hidup kita, menumbuhkan iman kita, menumbuhkan kepercayaan kita, menumbuhkan pengiringan kita kepada Kristus semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Bapak Ibu, mari biarlah iman kita bertumbuh melalui perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Iman kita pasti dikatakan akan menjadi sempurna. Iman yang sempurna bukan iman yang dikatakan sebesar biji sesawi saja kalau hidup. Itu menjadi iman yang sempurna. Tuhan tidak minta iman kita iman yang sebesar, mungkin bisa dikatakan
biji rambutan kah? Atau biji kelengkeng? Atau biji buah matoa? Tapi Tuhan katakan, iman yang kau miliki jika sebesar biji sesawi, iman itu dapat memindahkan gunung. Gunung persoalan, gunung masalah, gunung pergumulan. Jika iman kita bertumbuh oleh kasih dan iman kita bertumbuh di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, iman kita akan menjadi sempurna. Segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, kita akan mencapai kesempurnaan di dalam Tuhan. Dan kesempurnaan di dalam Tuhan hanya kita peroleh, hanya kita dapatkan melalui iman yang bertumbuh. Kesempurnaan kita di dalam Tuhan, kesempurnaan yang senantiasa menjadi kerinduan hati Tuhan, kerinduan hati Bapa. Digambarkan di dalam Perjanjian Baru seperti mempelai perempuan yang sedang Tuhan siapkan. Iman kita yang bertumbuh di dalam Tuhan dikatakan iman kita sempurna. Yang saya katakan seperti mempelai perempuan. Tuhan mau kita menjadi mempelai perempuan, gadis-gadis yang bijaksana. Bukan gadis-gadis yang bodoh. Tingkatan kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Kita digambarkan seperti gadis-gadis yang bijaksana. Gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana sama-sama memiliki pakaian yang bagus. Karena mau menyambut sang mempelai laki-laki. Dan sama-sama mungkin punya perawakan yang sama-sama cantiknya. Tapi perbedaannya, gadis yang bijaksana punya pelita dan membawa buli-buli berisi minyak. Tapi gadis yang bodoh sama memiliki pelita, tapi gadis yang bodoh tidak punya buli-buli yang berisi minyak. Mungkin gambaran sekarang, kalau ada gadis yang cantik, mau pergi nonton bioskop misalnya, mau pergi ke pesta, disuruh bawa jerigen yang berisi minyak tanah, pasti gengsi. Nah, tapi gadis yang bijaksana, hidup di dalam Tuhan, tidak melihat, tidak menghiraukan kata orang, tidak menghiraukan apa yang orang lain katakan. Tapi gadis yang bijaksana senantiasa memiliki minyak. Sehingga pelitanya tetap menyala. Saat kita hidup di dalam iman yang bertumbuh, iman yang bekerja melalui perbuatan, iman yang bekerja melalui kasih, kita digambarkan seperti gadis yang bijaksana, yang senantiasa ada persediaan minyak di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat kita memiliki persediaan minyak di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan ragu. Kapanpun mempelai datang, kita siap menyongsong mempelai itu. Karena pelita kita tetap menyala. Tetap ada terang yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Terang yang ada di dalam setiap kehidupan kita digambarkan firman Tuhan yang ada di dalam kehidupan manusia. Yang saya katakan tadi, dan firman itu ada di dalam manusia. Firman itu ada di dalam hidup manusia. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes pertama ayat yang keempat. Dan hidup manusia itu adalah terang yang ada di dalam manusia itu. Dan terang yang ada di dalam setiap kehidupan kita, terang itu hanya dihasilkan
oleh firman yang menumbuhkan iman kita. Dan firman yang menumbuhkan iman kita itu melalui proses yang senantiasa kita alami. Yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita dari hari ke hari. Dan iman kita terus bertumbuh. Iman kita terus bertumbuh sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan datang sebagai hakim yang agung. Iman kita tetap berdiri kokoh. Iman kita tetap teguh. Saat Tuhan datang, Dia bertanya, adakah iman di bumi ini? Tuhan mau iman kita tetap eksis. Iman kita tetap ada di dalam Tuhan. Yang keempat, iman yang bertumbuh disertai dengan perbuatan. Tapi bukan iman yang mati, tapi iman yang hidup. Yakobus 2 ayat yang ke-6. Maaf, salah ini ayatnya sepertinya ini. Iya. Kita lanjut aja. Ayat firman Tuhan itu katakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Yakobus pasal yang kedua itu, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan iman kita yang bertumbuh, iman kita yang hidup, iman kita harus senantiasa disertai dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau iman kita mengalami kematian. Tidak ada kata iman yang mati kalau kita hidup di dalam Tuhan. Dan tidak ada iman yang tidak bertumbuh kalau kita hidup di dalam Tuhan. Iman kita senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iman kita senantiasa hidup. Karena iman kita harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata. Iman kita bukan iman yang mati. Iman yang mati itu digambarkan seperti biji sesawi yang tidak ditanam. Mungkin banyak orang yang pernah melihat biji sesawi. Saat orang pergi ke Israel, saat orang pergi ke Timur Tengah, ada yang membawa oleh-oleh biji sesawi. Dan kita tahu biji sesawi yang kita pegang, jika biji sesawi itu hanya kita simpan di tempat, di kaleng atau di toples atau di laci, atau kita masukkan di dalam plastik dan kita pack, kita tutup rapat. Dan biji sesawi itu tidak akan mengalami pertumbuhan. Tapi saat biji itu kita tanam di tanah dengan model cara tanam mau hidroponik atau tanam di tanah, kalau saat biji itu kena tanah atau kena air, mulai terjadi pemecahan dan terjadi kehidupan dan terjadi pertumbuhan. Tuhan mau iman kita bukan sebatas biji-bijian yang tidak bertumbuh atau iman yang mati, tapi iman kita benar-benar iman yang hidup di hadapan Tuhan. Iman kita iman yang bertumbuh, dan iman kita iman yang senantiasa disertai dengan perbuatan-perbuatan yang nyata, iman yang hidup yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Jangan kita seperti ahli-ahli Taurat. Yesus pernah mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tokoh-tokoh agama, dikatakan, "Hai engkau ahli-ahli Taurat, engkau orang-orang Farisi, engkau seperti kuburan yang dilabur putih."
Kelihatan luarnya bagus, tapi dalamnya penuh dengan tulang belulang. Tuhan mau iman kita bukan dikemas luaran. Tuhan mau iman kita bukan dilihat dari luaran. Tapi iman kita harus bertumbuh dan menghasilkan buah. Iman yang hidup, iman yang disertai dengan perbuatan. Iman yang senantiasa hidup di dalam Tuhan. Iman yang senantiasa hidup di dalam tuntunan Tuhan. Kita akan melihat jika iman kita hidup di dalam tuntunan Tuhan. Jika iman kita bertumbuh di dalam tuntunan Tuhan. Yohanes 15 dikatakan seperti pokok anggur yang benar. Iman yang hidup di dalam Tuhan dikatakan seperti pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Dan kita carang-carangnya. Kita adalah ranting-rantingnya yang melekat kepada pokok yang benar. Dan akan menghasilkan buah pada musimnya. Dikatakan di dalam kitab Wahyu dan Yeskiel. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buah pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya. Pemazmur pertama katakan. Akan berhasil dan beruntung. Dan Yeskiel dan Wahyu katakan. Menghasilkan buah pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Dan daunnya dapat dipakai menyembuhkan bangsa-bangsa. Mari Bapak Ibu. Kita membawa iman kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki iman yang mati. Tapi iman kita hidup dan bertumbuh. Dan iman yang hidup dan bertumbuh itu akan membawa setiap kehidupan kita menjadi orang benar. Ayat yang terakhir, poin yang kelima, Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Di dalam iman nyata kebenaran Allah. Dan iman kita bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Di dalam pertumbuhan kehidupan kekristenan kita, iman kita berjalan bertolak dari iman dan memimpin kepada iman dan akan membawa setiap kehidupan kita menjadi orang benar, dan orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, Tuhan mau menjadikan kita orang benar. Kita bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi kita menjadi orang Kristen yang senantiasa hidup oleh kebenaran dan hidup di dalam kebenaran yang dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Saat kita menjadi orang benar yang dihidupi oleh iman, yang hidup oleh iman, dan kita menjadi orang benar yang bertumbuh di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu, kebenaran Tuhan yang kita terima hari ini membawa iman kita bertumbuh dan membawa hidup kita menjadi orang benar. Dan biarlah kita terus bertumbuh oleh iman. Pertumbuhan iman kekristenan kita, pertumbuhan hidup kita, itu hanya dikerjakan oleh iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati kita di dalam Kristus Yesus Tuhan akan membawa iman kita terus bertumbuh dan akan membawa kita menjadi orang-orang benar yang beriman. Jangan kita katakan diri kita
saya adalah orang benar. Jika iman kita tidak bertumbuh, tapi kita berani mengatakan saya adalah orang benar karena iman kita bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Makanya Roma pasal pertama ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Mari Bapak Ibu, jadikan hidup kita orang benar. Jadikan hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan jadikan imanmu, iman yang kuat, yang teguh. Dan iman yang senantiasa menghasilkan buah-buah. Dan iman yang memberi dampak buat orang lain. Yang menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, kebenaran Tuhan tentang iman sesi ini saya akhiri sampai di sini. Mari Bapak Ibu, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini Tuhan. Bahwa setiap kehidupan kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini Tuhan, mengalami kehidupan di dalam Engkau Tuhan. Jika hari-hari ini Tuhan iman kami tidak bertumbuh, iman kami mati Tuhan, tumbuhkan iman kami lewat pengenalan akan Engkau Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan, bahwa hidup kami Tuhan terus mengalami pertumbuhan yang nyata di dalam Engkau Tuhan. Saat Engkau menumbuhkan kebenaran-Mu di dalam setiap kehidupan kami, bahwa kami Tuhan senantiasa tetap hidup di dalam takut akan Engkau. Engkau memberkati kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah buat kami. Biarlah berkat-Mu Tuhan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan terus Tuhan memproses setiap kehidupan kami. Engkau memberkati kami yang mendengarkan kebenaran ini Tuhan. Engkau terus kuatkan, teguhkan hati kami. Kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur buat kebenaran-Mu bahwa iman kami terus bertumbuh dan terus menjadikan kami orang benar yang senantiasa hidup oleh iman. Kami yang mendengar kebenaran firman-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, terjadi mujizat, terjadi kelepasan, terjadi kelegaan di dalam setiap kehidupan kami. Kami yang mengalami masalah pergumulan Tuhan, Engkau jalan keluar Tuhan, Engkau sumber berkat, sumber mujizat, Engkau yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, kami serahkan Tuhan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.